Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, selanjutnya marilah kita ikuti kultum pada insyaallah pada hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Jamil Petrus MTHI. Beliau adalah dari Ikatan Mubalik Sulawesi Tenggara. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita telah melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Karena sesungguhnya puasa itu tidak menghalangi kita untuk senantiasa bekerja. Dalam kitab-kitab turas dijelaskan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ar-ruhbanu fil laili wa fursanun fil nahar. Para sahabat Nabi itu bersungguh-sungguh khusyuk beribadah di malam hari dan berjihad di siang hari seperti kuda yang berlari kencang. Artinya kita tetap bekerja di kantor dan puasa juga tetap kita jalankan sebagaimana biasanya, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Salawat dan salam kita curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri tauladan kita, Nabi yang pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat apa yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya salawat yang kita sampaikan itu akan kembali kepada kita. Kita doakan Nabi sementara Nabi sudah jelas masuk surga. Yang kita mau doakan sebenarnya doa yang kita panjatkan kepada Nabi sesungguhnya kembali kepada kita. Jadi ketika kita bersalawat, sesungguhnya kita bersalawat kepada diri kita, mendoakan diri kita, karena Allah membalasnya lebih banyak daripada apa yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini yang akan menjadi kajian kultum kali ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnataini." Tidak ada hasad, tidak boleh orang hasad dengki kecuali pada 2 hal. Hasad ini Pak berbahaya.
Saking bahayanya hasad ini, Nabi memperingatkan kita, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat ka'ma ta'kulun narul hatab. Kata Nabi SAW, berhati-hatilah dengan hasad atau dengki, karena sesungguhnya dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kita seperti kayu bakar. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang membakar kayu bakar. Kenapa dengki ini berbahaya? Karena kebaikan kita bisa habis disebabkan karena kedengkian. Bukankah dengki itu tidak boleh? Tapi rupanya hadis ini menunjukkan ada dengki yang dibolehkan. Sementara dalam Al-Quran kita disuruh untuk berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Hendaknya kita berlindung daripada orang yang hasad ketika dia mendengki. Imam Nawawi kemudian menjelaskan dalam syarahnya ketika mensyarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan hasad itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan hasad hakiki, ada yang disebut dengan hasad majazi. Yang mana yang dimaksud dengan hasad hakiki? Ayyatamanna zawal ni'mah min sahibiha. Dia berharap bahwa kenikmatan itu hilang dari orang lain. Bahasa kasarnya SMS. Apa itu? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, ibu-ibu hafal semua. Kalau di dalam hati kita senang melihat orang susah, berarti ada hasad di dalamnya. Dan susah melihat orang senang berarti ada penyakit hati. Itulah yang disebut dengan hasad hakiki. Ada juga yang disebut dengan hasad majazi. Apa itu? Tidak mengharapkan hilangnya nikmat pada orang lain, tetapi berharap mendapatkan nikmat seperti orang lain. Orang lain naik-naik jabatannya, orang lain pandai mengaji, orang lain membaca Al-Quran, dia menginginkan juga seperti orang lain tanpa menginginkan hilangnya kenikmatan itu disebut dengan hasad majazi. Jadi hasad itu ada dua. Dan yang kedua inilah yang kita ingin jelaskan, yang disebut dengan hasad majazi. Yang mana hasad yang dibolehkan kata Nabi SAW? Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'ana wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, yaitu seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan baik, menghafal Al-Quran, mentadabburi makna Al-Quran, dan dia amalkan ana al-lail wa ana an-nahar, baik di siang hari maupun di malam hari. Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita itu disebut dengan mushaf Al-Quran. Karena Al-Quran itu maknanya ada dua. Dia disebut dengan kalamullah, dia juga disebut dengan kitabullah. Sebagaimana guru kami Profesor Dr. Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa Al-Quran itu yang ada di tengah kita itu adalah mushaf Al-Quran. Karena dia sudah menjadi lembaran yang mushaf itu adalah baru, bukan qadim. Yang qadim itu adalah Al-Quran yang sejak zaman asal di Lauhul Mahfuz diturunkan sampai ke Baitul Izzah dan sampai kepada Rasulullah SAW. Diturunkanlah mushaf Al-Quran untuk apa? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas daripada petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda yang benar dengan yang salah. Makanya mushaf Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6236 ayat yang ada di tengah-tengah kita, yang sering kita baca, itulah yang disuruh kita untuk mengamalkannya. Sehingga kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, karena kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang kepada kita nanti kita dikuburkan sudah sendiri di dalam kubur. Ya'ti yawmal qiyamah, Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat kepada kita. Mohon maaf, kadang-kala ketika kita baru membuka Al-Quran 15 menit sudah mengantuk. Tapi kalau HP kita buka biar 2 jam,
tidak sadar kita nanti lupa sudah jam berapa. Kenapa Pak? Karena kebaikan yang dilakukan seringkali orang bosan melakukan, dan kebaikan yang dilakukan seringkali kita menganggap enteng karena belum melihat manfaatnya. Banyak orang ketika melihat manfaat baru dia ingin melakukan. Sementara membaca Al-Quran manfaatnya ialah ya'ti yaumil qiyamati syafi'an yas'al, akan datang kepada kita untuk memberikan syafaat kepada kita. Maka kalaupun kita tidak menjadi penghafal Al-Quran, jadikan anak-anak kita semua penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena investasi dunia dan akhirat itulah yang dituntut. Banyak sekali pondok-pondok pesantren tahfiz di Kendari ini, paling tidak ada satu orang anak kita jadikan beliau penghafal Al-Quran. Kalau kita punya 5 orang anak, paling tidak ada satu sebagai penghafal Al-Quran yang nanti memberikan syafaat kepada keluarganya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, penghafal Al-Quran memberikan syafaat. Yang kedua, yang mana boleh kita dengki. Jadi boleh kita melihat ada orang hafal Quran, Pak Imam, kita mau menjadikan anak kita seperti itu boleh. Yang kedua kata Nabi, rajulun atahu Allahu malan wa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki-laki yang Allah berikan kemampuan harta yang banyak, dia memiliki kelebihan harta, dia infakkan hartanya baik di siang hari maupun di malam hari. Kenapa? Karena kata ulama, letakkanlah harta itu di tanganmu, jangan letakkan di hatimu. Kalau kita letakkan di hati kita, maka kita menjadi hambanya harta. Kita cari terus, sementara agama kita, sementara akhirat kita tidak pikirkan. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita letakkan di tangan kita, kapanpun dia bisa keluar dari tangan kita. Kalau kita letakkan dalam hati kita, susah sekali untuk keluar karena kita penuh dengan perhitungan. Makanya kata Nabi SAW, Inna sadaqata la tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u minkatas-su. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemarahan Tuhan, kemarahan Allah, dan menolak mati yang jelek. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan baik, maka perbanyak sedekah, khususnya di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ada amalan yang luar biasa, apa itu? Man fattara sha'iman. Hendaknya memberikan, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, kata Nabi, maka dia mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasa itu, yang memakan apa yang kita berikan kepadanya. Ini mudah sekali sebenarnya. Tetangga kita belikan pisang goreng, kasih ke tetangga, sudah bisa dapat pahala. Kita jalan-jalan pulang dari kantor, singgah beli pisang hijau, berikan orang yang di pinggir jalan, dapat pahala. Di Saudi Arabia, di Mesir, mereka melakukan seperti itu. Di Saudi kalau bapak pergi umrah Ramadan, biasanya baru masuk di pintu gerbangnya kita sudah dipanggil, ta'al, duduk di sini. Di mana? Di karpet yang dia hamparkan. Kita duduklah di situ, dikasih teh 1 gelas, dikasih 3 biji kurma, dikasih roti, dan dikasih susu rayap yang kecut. Nah, itulah yang kita makan. Kenapa? Karena mereka paham pahalanya untuk bersedekah. Di Mesir ada Maidatul Rahman, rumahnya yang Maha Penyayang. Di pinggir-pinggir jalan mereka memberikan buka puasa. Buka puasanya apa? Nasi kabuli, nasi mandi dengan ayam dan daging. 1 ayam dipotong 4, dibagikan kepada orang yang makan. Saya katakan kalau di Kendari ada yang seperti ini luar biasa, Pak. Belum sampai buka puasa sudah habis itu kalau ayam 1 ekor dipotong 4, belum buka puasa sudah habis. Tapi hebatnya kita di Indonesia, banyak yang open house, mengadakan acara buka puasa di rumahnya. Ini yang luar biasa, Pak. Kalau kita melakukan, kalaupun kita tidak bisa buka puasa di rumah, buatlah paket-paket, 1 kantong plastik isinya sembako, kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Dia makan itu 1 bulan, kita dapatkan pahalanya selama 1 bulan dia berpuasa. Kenapa? Karena man fattara sha'iman tadi. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berbuka puasa itu. Terus apa doanya
ketika kita diberikan sesuatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fima a'taita, Allahumma barik fima a'taita wa barik fima abqaita waj'alna lahum laka tahura. Kata Nabi, doakanlah orang yang suka bersedekah itu, ya Allah, berkahilah hartanya yang dia sedekahkan, dan berkahilah hartanya yang masih tinggal sama dia, dan berikanlah, sucikanlah harta yang dia miliki. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila kepanjangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi